Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu bertobat dan tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ternyata ada banyak amalan penghapus dosa yang bisa kita lakukan agar diberi ampunan olehnya. Dan berikut ini ialah 8 amalan penghapus dosa yang mudah dilakukan. Dan kemungkinan amalan ini sudah sering kita lakukan, hanya saja mungkin kita belum tahu fadilahnya. Amalan yang pertama ialah melaksanakan sholat. Dalam buku Keajaiban Sholat, Sedekah dan Silaturahmi oleh Haji Amirullah Syarbini disebutkan bahwa sholat adalah salah satu amalan penghapus dosa, terutama ialah sholat fardu, yang sesuai dengan hadis berikut. Perumpamaan sholat 5 waktu ibarat sungai tawar yang memenuhi pintu salah seorang dari kalian, dan dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Apakah menurut kalian ia masih tetap kotor? Mereka menjawab, tidak ada lagi kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sesungguhnya sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa seperti air yang menghilangkan kotoran. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, sholat sunnah juga dapat menghapus dosa, sebab dosa dapat diampuni ketika kita memperbanyak sujud. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Sebaiknya engkau memperbanyak sujud atau sholat, karena tidaklah engkau sujud, melainkan Allah akan mengangkat dengan sujud itu 1 derajatmu dan menghapus dengan sujud itu 1 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kedua ialah berwudu. Mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui bahwa wudu membersihkan hadas kecil, padahal lebih dari itu, bahwa wudu juga dapat menghapus dosa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ketiga ialah bersedekah. Sedekah juga menjadi amalan penghapus dosa. Amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan untuk siapa saja, karena sedekah tidak ditentukan batasnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa-dosa seseorang, ibarat air yang mampu memadamkan api. Amalan yang keempat ialah silaturahmi. Silaturahmi juga menjadi amalan penghapus dosa. Silaturahmi tidak selalu bertamu ke rumah, bahkan bersalaman saat berjumpa pun adalah bentuk dari silaturahmi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu saling bersalaman, kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Ibnu Daud. Dan amalan yang kelima ialah istighfar. Salah satu bentuk tobat kita kepada Allah adalah mengucap istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Amalan yang keenam, berpuasa. Ada berbagai macam puasa yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Yang hukumnya wajib adalah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Puasa Ramadan akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, atau dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa sholat pada Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa sunnah juga bisa mendapatkan fadilah menghapus dosa, seperti sabda Rasulullah berikut ini. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang berikutnya yaitu menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan At-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menuntut ilmu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dijelaskan bahwa hadis di atas sebetulnya dhaif, namun bersifat makbul atau dapat diterima sebagai dalil. Dan amalan yang terakhir ialah membaca sholawat. Memperbanyak sholawat juga bisa menghapus dosa. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dan dihapuskan baginya 10 kesalahan, serta diangkat untuknya 10 derajat. Itulah tadi 8 amalan yang mudah dilakukan sehari-hari, namun memiliki fadilah yang besar. Salah satunya ialah menghapus dosa. Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.